yaitu pertama tentang syaraf dan kedua tentang bentuk kelamin. Menurut hemat saya yang akan saya jawab lebih dulu yang bentuk kelamin. Sebenarnya baik labia mayor, labia minor, yaitu bibir-bibir yang membentuk kelamin wanita itu memang dibuat. Dibuat dari alat kelamin laki-laki yang tadinya berbentuk lain, itu kemudian itulah yang diubah kemudian sedemikian rupa sehingga dengan kulit yang sama. Terima kasih. Perempuan seks. Ngomong-ngomong soal seksi, sekali lagi tepuk tangan dong buat Syahrani. Terima kasih. Thank you. Tahu nggak sih ngomong-ngomong perempuan seksi, sebelum operasi bagian apa yang paling seksi dari Mbak Dorce? Bagian leher ke bawah sedikit. Masa? Sebelum operasi? Iya. Itu kenapa ditambahin? Ya aku juga nggak ada waktu itu, aku pikir daripada nggak ada mubazir kan sekalian aja. Ini operasi Malah aku mau tambah operasi kelamin lagi satu, mau pesen sama dokter di sini. Ditambah. Biar agak gampangan gitu. suka ngaco deh lo. Ya dok, aku pesen satu lagi ya dok. Nggak Di dua. satu di sini satu jadi gampang. Ngaco. Terus gue mau nanya, Oke. tadi kita belum selesai itu soal status perempuan. Ya. Kalau dokter sendiri kan hanya bisa menyampaikan rekomendasi ya dok ya? Iya. Sampai sebatas itu ya dok ya, nggak bisa lebih ya? Oke, udah selesai kasih surat, gitu aja. Kalau Mbak Dorce prosesnya sampai ngerasa oke, aman nih sekarang gitu, gimana ceritanya? Ya aku kan pada saat itu aku kan pengen jadi perempuan beneran gitu ya. Ya karena memang fisikku juga udah perempuan. Alhamdulillah aku nggak ada tanda-tanda laki-laki. Iya ya, nggak ada jakun ini nggak operasi ya? Nggak ada, ini asli memang. Terus pada saat itu juga bulu-bulu saya juga nggak ada, maksudnya bulu-bulu kayak kumis, jenggot gitu nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Tanya aja sama dia yang operasi. Ya dok. Nah itulah, tapi dengan operasi itu aku menemukan satu yang kayaknya aku terlahir kembali gitu loh. Terus aku begitu udah keputusan perempuan, akhirnya KTP-ku, pasportku, apa, dan aku sempat menikah dengan seorang pria pada saat itu. Gitu. Berapa tahun perkawin? Nggak lama, cuma 7 tahun. Tapi aku menyadari karena aku tidak bisa memberikan anak, akhirnya aku izinkan berkawin dengan perempuan yang alhamdulillah sekarang udah punya anak, tapi kekeluargaan, persaudaraan tetap terjalin, alhamdulillah. Dan di situ juga aku bisa pergi haji. Dan kan kalau aku nggak, statusnya nggak jelas kan aku juga bingung pergi hajinya mau kenapa pakai pakaian ikhram kan lucu ya kan. Nah dengan pakaian perempuan aku udah jelas gitu kan. Kamu tahu nggak kalau masuk di airport di Saudi itu diperiksa dari atas ke bawah. Nah kalau gua nggak punya terkaget, nah lu apaan keluar. Gitu. Alhamdulillah. Kalau dokter sendiri gimana dok? Mbak Dorce yang pertama atau gimana? Oh bukan. Banyak. Tapi konon yang terbagus ya dok? Ya hampir semua bagus sih. Bukan ngecap ya, tapi Iya. tapi umumnya baik. Karena memang operasi ubah kelamin itu juga ada penyulit-penyulit yang bisa terjadi begitu Iya. ya. Apa itu dok? Misalnya saja tertembusnya ke perut, ke apa? Untuk membuat tembus lubang ke itu, perut? untuk membuat bisa tembus ke perut, ke saluran kencing dan lain-lain yang bisa menimbulkan penderitaan bagi si pasien. Tapi untunglah sejauh ini hal itu tidak terjadi. Oke, kita mau ngajak pemirsa di rumah ikut ngobrol ya. Oke, pemirsa di rumah kalau Anda ingin ikutan ngobrol, mungkin mau tanya atau mau konsultasi sama dokter, Anda boleh telepon ke 391-4601 untuk Anda yang berada di Jabotabek. Dan untuk Anda yang berada di luar Jabotabek, silakan telepon ke 391-4603. Kita kembali mengingatkan, kita tidak membicarakan dari segi agama, terus adat dan lain-lain. Kita benar-benar membicarakan tentang pengalaman pribadi dan dari segi medis. Ya, oke. Halo. Ya, dengan siapa Ibu? Selamat malam Ibu. Ini dengan Tuti di Depok. Ibu Tuti ya? Di Depok. Tuti, Mbak. Maaf? Dengan Tuti, belum Ibu. Oh, belum Ibu. Oke deh Mbak Tuti ya. Iya, tapi sebelumnya saya mau ini cantik terus deh tiap tampil. Mas. Saya boleh tanya ya? Silakan. Iya. Tapi mungkin pertanyaan saya ke dokter error kali ya, boleh nggak ya? Apa itu error? Agak Silakan horor. langsung aja Mbak Tuti. Ya, ya. Oke, langsung aja. Malam dokter. Selamat malam. Saya mau tanya gini, Mbak Dorce itu kan dirubah bentuknya ya, kelaminnya.
dari laki-laki ke bentuk wanita. Nah, sementara setiap alat kelamin itu kan selalu banyak saraf-saraf untuk rangsangan-rangsangan gitu. Nah, ini alat kelaminnya dibuat di Mbak Dorce ini ada saraf-saraf untuk itunya, Dok. Oke, baik. Terus terdiri nggak labia mayor, minor, dan sejenisnya deh, lengkap deh gitu, kayak seperti rumah ada pintu. Oke. Oke, Mbak Tuti. Begitu, ya. Terus Iya. Jangan semangat gitu dong. Oke. Kembali ke terus soalnya gini, maaf nih Mbak Hugas agak panjang sebentar ya. kami Bu, 2.000. Soalnya gini, kalau memang dari hukum agamanya itu nggak sah ya, kayaknya kok saya ikut prihatin ya, karena kan Mbak Dorce selama ini setelah berubah kelamin jadi baik, berbuat di jalan Allah. Amin, ya Allah. Bahkan setelah berubah kelamin ini bukan mengumbar kewanitaannya, tapi malah menutupi. Amin. Oke, Mbak Tuti. Bukan hanya kudung ya, tapi Malu. kok kalau misal nggak sah menurut agama kan sayang. Iya. Oke, baik Mbak Tuti. Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih. Selamat malam. Maaf agak dipotong-potong biar langsung. Dokter dulu ya. Dokter, silakan Dok. Silakan, Dok. Pertanyaannya ada dua, yaitu pertama tentang syaraf dan kedua tentang bentuk kelamin. Menurut hemat saya, yang akan saya jawab lebih dulu yang bentuk kelamin. Sebenarnya baik labia mayor, labia minor, yaitu bibir-bibir yang membentuk kelamin wanita itu memang dibuat dari alat kelamin laki-laki yang tadinya berbentuk lain, itu kemudian itulah yang diubah kemudian sedemikian rupa sehingga dengan kulit yang sama lapisan vagina, yaitu lubangnya itu sendiri, itu juga mengambil kulit yang hidup dari sekitar itu juga begitu. Jadi urat saraf yang memelihara itu tetap dibawa ke sana. Jadi rasa-rasa itu juga tetap ada begitu. Karena tidak ada unsur yang dibuang ya. Tidak ada yang buang. Ada ya Dok. Tetap ikut bersama dengan kulit dan Cuma diubah bentuk aja ya Dok. bentuknya yang diubah. Oke. Terus kalau yang kedua tadi? Ya, tentang saraf-saraf dan rasa-rasa dan lain-lain itu pada hakikat iya, dan bisa ditanyakan, tapi pada hakikatnya merasakan kenikmatan di sana itu tidak hanya dari kelamin, bukan? Mestinya kenikmatan itu bisa dari yang lain-lain juga begitu. Tapi yang di kelamin pun masih ada rasa. Serem. Kalau Mbak Dorce gimana nih? Aduh, Ibu, alhamdulillah. Masalah agama, saya ini alhamdulillah saya kembalikan semua kepada Allah. Tapi saya mengambil satu mungkin dari ayat bahwa sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib seorang kaum kalau dia sendiri tidak merubahnya. Jadi di sini alhamdulillah saya juga saya tidak tahu nanti saya mau dapat sorga atau neraka, tapi yang jelas saya sebagai manusia ingin berbuat baik di masyarakat, pada agama saya, bangsa saya dan negara. Dan yang paling penting saya di sini ada ngutip sedikit ayat, mohon maaf, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ila azabisyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmatku akan kutambah dengan nikmat yang lain, tapi kalau engkau mengkufuri nikmatku sesungguhnya azabku lebih pedih. Saya tidak mengkufuri nikmat Allah, justru saya mensyukuri nikmat Allah. Dengan begini saya lebih jelas kalau saya mau sholat, saya mau nangis, saya mau ngemis sama Allah lebih jelas. Jadi saya tidak membohongi diri saya. Waktu itu kalau saya belum operasi, saya bingung mau pakai topi, pakaikan sarung. Akhirnya saya juga menyembah juga Allahu Akbar, juga Allahu Akbar, kan nggak mungkin. Tapi dengan begini, dengan udahnya saya seperti sekarang ini, saya bisa lebih khusyuk memohon kepada Allah. Itu semua rahasia Allah saya nggak tahu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya tunggu di perapatan. Alhamdulillah. Jangan salah guys, aku tambahin sedikit. Ini mungkin pertanyaan Ibu yang sekian. Perlu diketahui bahwa para alim ulama pada saat itu juga, mungkin mudah-mudahan bapak-bapak yang pernah menyidangkan saya di Jawa Timur itu pernah membuat satu seminar masalah operasi ganti kelamin. Jadi mereka bikin seminar hukum-hukumnya melalui soal agama. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu saya ini dihalalkan atau diharamkan, tapi yang jelas saya bukan bumbu masak. Yang jelas saya adalah manusia, bagaimana saya nanti kembali kepada Allah.
Ya. Gimana dok? bahwa tim operasi ubah kelamin itu sebenarnya dibentuk oleh Departemen Kesehatan. Itu juga atas fatwa dari MUI pada waktu itu. Jadi MUI pun sudah menyetujui bahwa ada operasi semacam ini.